Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas isu yang lagi ramai akhir-akhir ini. Jadi, seperti rekan ketahui ya, sekarang ini PLN lagi sering-seringnya melakukan pemadaman bergilir. Nah, sebagai contoh di tempat saya ini, kemarin 3 hari berturut-turut ya, mulai dari hari Rabu, Kamis, Jumat itu mati bahkan hampir 5 jam setiap harinya. Nah, di sini saya akan memberikan referensi ke rekan-rekan bagaimana membuat backup untuk PLN dengan menggunakan PLTS. Jadi saya akan bahas alat apa saja yang minimal rekan-rekan harus beli atau rekan-rekan harus punya untuk membuat sistem backup minimal bisa digunakan ketika ada proses pemadaman sekitar 3 sampai dengan 5 jam. Mungkin ini juga menjadi jawaban ya, karena kan selama ini banyak juga yang bilang bahwa PLTS itu tidak ada gunanya, lebih baik menggunakan PLN. Nah, dengan kondisi sekarang, akhirnya PLTS seperti yang saya punya ini benar-benar ada gunanya ya. Jadi seperti rekan-rekan ketahui, di sini saya menggunakan dua buah baterai level 4 yang masing-masing per setnya itu 48 volt 100 Ah. Nah, untuk proses backup PLN itu rekan-rekan tidak perlu beli dua seperti saya ini ya. Jadi rekan-rekan cukup beli satu buah baterai level 4 48 volt 100 Ah itu rekan-rekan beli aja yang harga 6 jutaan lah, itu yang sel baru biasanya sekitar sel tahun 2024 atau 2025 itu sekitar 6 juta, itu banyak dijual di online shop. Nah, saya tidak bisa mencantumkan linknya ya karena baterai ini itu cepat sekali habisnya, jadi ketika barang ada itu nggak lama juga langsung diserbu oleh pembeli. Jadi rekan-rekan bisa cari saja, yang penting rekan-rekan pastikan kapasitasnya 100 Ah dengan voltase 48 volt. Nah, itu harganya di kisaran sekitar 6 jutaan. Kemudian alat kedua yang rekan-rekan harus beli itu adalah sebuah inverter ya. Inverter ini fungsinya mengubah arus dari DC 48 volt menjadi AC 220 volt. Jadi untuk inverter rekan-rekan tidak harus beli yang sama dengan saya ini ya, itu bisa beli yang model rakitan seperti Kanika, atau kalau mau yang sama dengan saya ini harganya sekitar 3 jutaan yang kapasitasnya sekitar 2000 watt. Jadi kalau rekan-rekan di rumah PLN-nya lebih dari 1300 watt itu rekan-rekan beli saja yang 2000 watt. Tapi kalau di atas 2000 watt itu rekan-rekan beli yang 3000 watt. Di harga sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya, rekan-rekan beli saja inverter yang 48 volt mau yang 2000 watt atau 3000 watt itu harganya di kisaran 3 sampai dengan 3,5 juta, dan ini juga banyak dijual di online shop. Saya pun kemarin ini bukan merakit sendiri ya, tapi saya beli jadi seperti ini. Ini saya beli dari daerah Semarang sana ya, saya lupa nama tokonya, nanti saya cantumkan link pembelian barang ini. Silakan rekan-rekan bisa beli inverter yang sama dengan saya ini. Nah, sebenarnya komponen untuk listrikan itu yang wajib rekan-rekan punya itu hanya dua ini ya. Ada baterainya sebagai sumber atau penyimpan arusnya, lalu ada inverternya untuk mengubah dari DC menjadi AC-nya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk mengecasnya itu rekan-rekan bisa menggunakan PLTS, bisa juga kalau rekan-rekan punya adaptor yang 48 volt itu juga bisa dipakai. Jadi dengan dua alat ini rekan-rekan sudah punya backup listrik untuk PLN sebenarnya ya. Nah, di sini sekalian saja karena saya menggunakan PLTS, saya akan tunjukkan bagaimana sistem backup untuk PLN dengan PLTS. Jadi rekan harus beli juga SCC ya. SCC ini fungsinya sebagai controller mengubah atau menstabilkan voltase dari panel surya sebelum digunakan untuk mengecas ke baterai. Nah, untuk SCC ini sekarang harganya lumayan mahal ya. Jadi dulu itu sekitar 1.400.000-an, sekarang karena dolar mungkin lagi naik ya jadi sekitar 2 jutaan. Itu untuk yang model MPPT Samoto 60 ampere seperti ini. Jadi kalau kita total tadi baterai sekitar 6 juta, anggap saja ini 4 juta lah dengan kabel-kabelnya dan MCB-nya. Sudah 10 ditambah ini 2 juta, itu sudah sekitar 12 juta sendiri. Nah, kemudian yang tidak kalah penting selanjutnya yaitu panel surya. Nah, untuk panel surya itu rekan-rekan saya sarankan beli yang minimal
di atas 550 WP. Itu terserah mau merek apa aja, bebas ya, mau merek Jinko atau Leso. Kalau saya kemarin menggunakan Trina, cuma sepertinya sekarang untuk Trina itu mulai jarang di pasaran, jadi silakan rekan-rekan sesuaikan saja dengan yang ada di pasaran. Untuk harga sendiri satu panel surya itu sekarang di kisaran 2 jutaan. Jadi rekan-rekan silahkan bisa beli minimal 2 ya, karena untuk sistem PLTS 48 volt itu tidak bisa menggunakan satu panel. Jadi rekan-rekan harus beli 2 ya, siapkan budget sekitar 4 juta sampai dengan 4,5 jutaan lah. Jadi kalau kita total tadi 12 juta ditambah mungkin 5 juta sekalian ya dengan kabel-kabelnya, itu sekitar 17 juta. Itu rekan-rekan sudah punya backup listrik untuk PLN dan tidak khawatir kalau pemadaman berlangsung sekitar 3 sampai dengan 5 jam ya. Karena dengan 2 buah panel surya yang kapasitasnya di atas 550 WP itu rekan-rekan bisa menghasilkan sekitar 6 kWh per hari. Sebagai contoh, di saya ini kan menggunakan 2 buah panel surya merek Trina, itu sehari bisa menghasilkan hingga 7 kWh. Cuma karena di sini kan saya penggunaannya masih kecil, untuk maksimal yang saya dapat itu sebenarnya masih di kisaran 6,7 kWh dan itu sudah luber. Dan saya tidak punya video yang menampilkan lebih dari 7 kWh-nya. Cuma saya yakin kalau benar-benar baterai ini bisa kekuras habis, itu dalam sehari bisa mencapai 7 kWh lebih dengan 2 buah panel surya saja. Jadi buat rekan-rekan yang kebutuhan PLTS-nya atau kebutuhan listriknya itu di kisaran 5 sampai dengan 7 kWh, itu dengan yang saya tunjukkan tadi itu rekan-rekan tidak perlu lagi menggunakan PLN sebenarnya ya, karena itu sudah bisa rekan-rekan dapatkan dengan sistem PLTS seperti yang saya bilang tadi. Nah, untuk cara pasangnya itu rekan-rekan bisa ikuti video saya yang sebelumnya ya. Di situ sudah saya tunjukkan bagaimana cara memasang SCC, kemudian baterai dan juga ke inverternya, lalu ke panelnya. Itu rekan-rekan cek saja. Saya sudah banyak membuat video-video tentang perakitan PLTS. Kemudian satu hal yang menarik ya, banyak sekali yang bertanya-tanya sebenarnya dengan membuat PLTS seperti ini itu berapa tahun bisa balik modal. Nah, dengan yang saya sebutkan tadi, dengan 1 buah baterai ini, kemudian SCC Samoto, inverter yang 2000 atau 3000 watt, dan 2 buah panel surya, itu sehari rekan-rekan bisa menghasilkan sekitar 6 kWh. Kalau kita kalikan sebulan ya, itu kira-kira bisa hemat sekitar 250.000 lah. Jadi kalau dalam setahun itu rekan-rekan bisa menghasilkan listrik, kalau dirupiahkan itu sekitar 3 juta. Nah, dengan tadi budget sekitar 17 jutaan, itu paling enggak PLTS ini baru bisa balik modal itu di tahun ke-6. Dan kemungkinan nanti di tahun ke-6 itu baterai ini akan rusak atau minta ganti ya. Cuma kan yang lain-lainnya kan nggak rusak lah, harusnya yang kayak inverter dan panel itu harusnya masih aman. Jadi nanti di tahun ke-7 itu rekan-rekan cukup beli baterai saja, dan mulai tahun ke-7 ke-8 itu BEP-nya akan lebih cepat. Jadi kemungkinan di tahun ke-8 dan seterusnya itu rekan-rekan sudah dapat untungnya ya. Jadi kalau ada yang bilang PLTS tidak ada manfaatnya dan rugi, itu menurut saya agak kurang tepat ya. Karena dengan hitungan ini harusnya di tahun ke-9 dan ke-10 itu rekan-rekan sudah bisa menikmati untungnya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya bilang baterai ini 6 tahun? Jadi saya punya contoh ya, baterai saya ini adalah keluaran tahun 2019. Dan sekarang sudah tahun 2026, artinya baterai ini sudah berumur 7 tahun dan itu sampai sekarang masih oke-oke saja ya. Ini baru saya ganti belum lama karena kemarin saya berpindah ke 48 volt ya, yang 2 ini. Jadi yang ini akhirnya saya pensiunkan sementara. Nggak tahu nanti kedepannya mau buat apa. Jadi dari sini saya ambil kesimpulan bahwa baterai ini itu bisa bertahan hingga 6 tahun lebih. Jadi dengan posisi seperti ini rekan-rekan, di tahun ke-9 ke-10 itu sudah bisa balik modal kalau mengikuti apa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi rekan-rekan langsung main di sistem 48 volt saja, jangan bikin di sistem 24 apalagi 12 volt. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi buat rekan-rekan yang sering kena pemadaman, mungkin ini bisa disolusi sementaranya. Rekan-rekan buat power station seperti ini dengan sumber dari PLTS. Sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan terus mensupport dan mendukung channel ini.
sudah memberikan like, komen, dan juga sarannya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.